Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabar Nurdin, NIM 2004623. Saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester Sejarah Indonesia Baru 1, Sabtu 9 Oktober 2021. Pertanyaan yang pertama, analisis kenapa terjadi perbedaan pendapat di antara para ahli tentang proses masuknya Islam ke Nusantara, baik dari segi waktu kedatangan, negeri asal, dan golongan pembawanya. Di sini saya ingin menguraikan ada 4 teori atau ada 4 pendapat yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia atau Islam masuk ke Nusantara melalui yang pertama dari teori Makkah yang dikatakan atau dikembangkan oleh Buya Hamka sekitar abad ke-7. Islam sudah ada atau berkembang di Nusantara. Kemudian dari teori Gujarat, kemudian dari teori Persia. Kita mengetahui bahwa semua ini menurut para pakar, baik itu dari teori Makkah, teori Persia, teori Gujarat, mempunyai esensi bahwasannya Islam itu dibawa pada masa-masa awal. Bisa dikategorikan bahwa ketika Islam datang dengan beberapa bukti, dan semua bukti yang dikemukakan oleh para ahli, yang dikemukakan oleh para pakar, itu memang sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Namun dalam konteks perbedaan pendapat ini tentu ada yang lebih kuat, karena yang namanya perbedaan pendapat ada yang lemah sesuai dengan kadar buktinya atau sesuai dengan kemampuannya dalam argumentasinya. Itulah yang bisa kita nilai. Menurut para pakar atau menurut dari yang paling awal Islam masuk ke Nusantara itu abad ke-7. Mengapa demikian? Ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada para sahabat untuk menyebarkan Islam ke seluruh penjuru negeri, pada saat itu sudah ada kontak atau hubungan dagang antara Nusantara dengan Timur Tengah, dengan Eropa. Satu-satunya barang atau satu-satunya yang menjadi komoditas yang tidak ada di tempat lain, yang hanya ada di Nusantara, yaitu bernama barus, kapur barus. Oleh karena itu, perlu diketahui adanya kontak dagang sebelum datangnya Islam ini justru memudahkan adanya interaksi antara Timur Tengah dengan Nusantara. Kemudahan interaksi inilah yang menjadikan Nusantara mudah untuk masuk atau dimasuki oleh orang-orang Timur Tengah membawa ajaran Islam. Terjadi perbedaan pendapat ini, yang pertama, karena adanya bukti yang berbeda. Perbedaan bukti ini bukan menjadi masalah sebenarnya. Hanya saja ketika kita analogikan, ada seorang pedagang yang membawa dagangannya. Dia tentu ada yang membawa dagangannya di pagi hari, kemudian susul di siang hari, kemudian susul di sore hari. Dia tidak membawa dagangannya sekaligus. Dan dia membawa dagangannya dari berbagai penjuru. Dia tidak datang dari satu tempat. Begitulah analogi Islam yang datang ke Nusantara.
Karena sebelum Islam datang ke Nusantara, Islam telah disebarkan ke berbagai negeri, diantaranya yang kita kenal dengan Persia, yang kita kenal dengan Gujarat, yang kita kenal dengan Cina. Islam sudah sampai ke sana sebelum sampai ke Nusantara. Oleh karena itu, para pedagang, baik itu dari India, baik itu dari Persia, baik dari Timur Tengah, mereka ini membawa barang dagangan. Setelah membawa barang dagangan, mereka kemudian mengajarkan Islam kepada penduduk setempat. Ada beberapa yang menjadi cara mereka dalam mendakwakan Islam. Di antaranya dengan pendidikan, membangun pendidikan. Kemudian dengan perkawinan. Mereka menikah dengan orang-orang Nusantara. Kemudian dengan perdagangan. Mereka punya taktik dalam menyampaikan dakwah. Mereka tidak hanya dengan berdakwah, namun mereka juga masuk ke dalam membangun sekolah. Mereka menikah dengan orang-orang di Nusantara. Itulah cara mereka. Maka perbedaan pendapat ini tentunya kita menjadi penguat bahwa periode Islam datang ke Nusantara itu bukan sekali. Ada abad ke-7, ada abad ke-10, ada abad ke-12, ada abad ke-13. Semua ini menyatakan bahwa Islam datang tidak hanya dengan satu rombongan, melainkan dengan banyak rombongan dari negeri yang berbeda-beda, dengan waktu yang berbeda pula. Oleh karena itu, perlu kita pahami bahwa ini menjadi suatu kekayaan khasanah pengetahuan sejarah Nusantara, Islam Nusantara, bahwa datangnya Islam dari berbagai negeri itu tentu mewarnai corak Islam di Nusantara. Seperti kita mengenal adanya kesamaan antara Nusantara dengan Persia mengenai budayanya. Oleh karena itu, kesamaan ini tentunya tidaklah menjadi penguat atau bukti yang kuat. Hanya saja kesamaan itu bisa menjadi suatu hal yang memungkinkan bahwa memang di abad itu, pada budaya yang seperti itu, kita ada kesamaan karena adanya kontak antara Nusantara dengan Persia, dengan Gujarat dan sebagainya. Selanjutnya, soal yang kedua, kita ketahui bahwa agama dan budaya yang ada dan berkembang di Nusantara datang dari luar, baik Hindu, Buddha maupun Islam. Akan tetapi, kenapa masuknya Islam menjadi awal penanda era modern dan terbentuknya masyarakat yang beradab di Nusantara? Masuknya Islam ke Nusantara ini menjadi awal atau momentum reformasi kebudayaan di Nusantara. Dahulunya, walaupun sudah ada Hindu, Buddha, dan lain sebagainya, namun cara mereka dalam membangun masyarakat tidaklah seefektif atau tidaklah mereformasi karakter manusianya, karakter peradabannya, karakter budaya Nusantara. Awal masuknya Islam ke Nusantara itu melalui perdagangan. Dibukanya jalur-jalur perdagangan, mereka masuk melalui perdagangan, dan adanya perdagangan ini di daerah pesisir. Kemudian dibangunlah kota-kota di pesisir pantai. Dibangunlah kota-kota di pesisir pantai. Kemudian di dalam buku yang diterangkan oleh Profesor Dr. Musyrifah Sunanto dalam bukunya Sejarah Peradaban Islam Indonesia yang dicetak tahun 2017, diterangkan bahwa
proses transformasi islamisasi di Nusantara itu memang luar biasa transformasinya. Yang pertama, yaitu penyebaran Islam relatif di kota, di pelabuhan. Dibangunnya kota di pelabuhan atau di pesisir, maka akan meningkatkan atau memajukan budaya masyarakat. Masyarakat di pesisir itu ketika sudah maju, maka akan mendorong kepada masyarakat yang jauh dari pesisir. Karena dengan adanya kota di pesisir akan memudahkan mobilitas, baik yang datang dari luar maupun yang akan keluar dari dalam. Dibangun oleh para pedagang yang datang ke Nusantara, yaitu para muslim dari luar Nusantara. Dibangun kota-kota di pinggir, di pesisir. Kemudian pada tahap selanjutnya, setelah dibangun kota-kota di pesisir pantai, sudah ada kota-kota yang maju di pesisir pantai. Itu mengapa kita melihat adanya banyak pelabuhan di Nusantara. Walaupun sebelumnya sudah dibangun pelabuhan-pelabuhan di zaman Hindu-Buddha. Sudah ada pelabuhan di masa Sriwijaya, sudah ada pelabuhan di masa Majapahit, sudah ada pelabuhan di masa Mataram. Namun yang menjadi perbedaannya ialah dibangunnya pelabuhan kota di pesisir pantai memajukan atau mentransformasi pemikiran budaya masyarakat. Yang dahulunya masyarakat hanya sebagai nelayan, hanya sebagai petani, dimajukan pemikiran masyarakat menjadi seorang pedagang. Bagaimana berdagang internasional. Diajaklah mereka untuk berdagang keluar. Dan tahap selanjutnya, yaitu penyebaran Islam terjadi pada masa VOC. Sebenarnya pada abad ke-17. VOC baru merupakan salah satu kekuatan yang ikut bersaing dan berkompetisi. Dan pada masa inilah mereka kemudian yang memajukan atau mengkolaborasi antara ajaran Islam dengan budaya yang ada di Nusantara. Karena tidaklah mudah untuk mengkolaborasi antara budaya Islam dengan budaya Nusantara yang kita kenal dengan akulturasi. Berapa banyak budaya kita atau budaya Islam yang kemudian menjadi kebiasaan dalam kita menjalankan kegiatan keagamaan, seperti melaksanakan Maulid Nabi, kemudian melaksanakan berbagai hal dalam pendidikan. Itu semua bisa kita lihat atau bisa kita lihatlah dalam kehidupan masyarakat Islam di masa-masa awal Nusantara. Kemudian apa yang menjadi atau yang memberikan potensi kuat atau menjadi dorongan kuat dalam transformasi masyarakat yang primitif menjadi masyarakat yang modern, yaitu adanya perubahan pola pikir manusia masyarakat, karena yang dibawa oleh Islam adalah Al-Quran. Al-Quran membawa atau membentuk karakter umat Islam yang primitif, yang jauh dari kata kemajuan menjadi maju. Karena para pedagang, para wali songo yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa, mereka kemudian membentuk karakter masyarakat rakyatnya untuk maju dalam bidangnya masing-masing. Ada pertanian, perdagangan, nelayan dan lain sebagainya. Mereka majukan pola pikir masyarakat untuk memajukan peradaban mereka. Itulah dikatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara
menjadi awal penanda era modern, karena di situ adanya terbentuk kerajaan-kerajaan Islam. Kerajaan-kerajaan Islam ini kemudian berkolaborasi untuk membentuk karakter kebudayaan masyarakat, baik yang ada di Pulau Jawa maupun yang ada di luar Pulau Jawa. Soal nomor 3, yakni tentang analisis hubungan kausalitas sebab akibat kemunduran Kesultanan Samudra Pasai dengan proses munculnya Kesultanan Malaka. Akhir dari pemerintahan Kesultanan Samudra Pasai, yakni sering terjadinya pertikaian, maka Kesultanan Samudra Pasai pun meminta kepada Kesultanan Malaka untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Namun akhirnya runtuh pada abad ke-1521 yang sebelumnya telah menaklukkan Malaka 1511 oleh Portugal. Awal berdiri Kesultanan Malaka ini buntut serangan kerajaan Majapahit pada abad ke-14 yang sedang melakukan ekspansi hingga ke Singapura. Serangan Majapahit tersebut membuat Prameswara yang raja terakhir dari kerajaan Singapura melarikan diri ke pesisir Selat Malaka. Maka dalam Sulalatus Salatin disebutkan bahwa Prameswara akhirnya mendirikan kerajaan baru di tepi Selat Malaka yang disebut dengan Kesultanan Malaka pada abad ke 1405 atau abad ke-14 atau abad ke-15. Selanjutnya soal nomor 4, yakni tentang analisis beberapa faktor yang menjadikan Kesultanan Aceh Darussalam mampu menjadi kesultanan Islam terbesar di Asia Tenggara. Hubungkan analisis tersebut dengan kondisi Indonesia hari ini. Aceh Darussalam itu memiliki wilayah yang sangat luas. Selain itu juga mampu melakukan perdagangan ke wilayah Cina, India, Gujarat, Timur Tengah sampai ke Turki, karena posisi Aceh itu memang sudah mengarah ke arah laut yang tidak notabene mengarah ke daerah Nusantara ke arah timur, namun sudah mengarah keluar Indonesia. Maka perdagangannya sampai keluar. Itu Aceh yang menjadikan Aceh itu lebih kontaknya lebih kuat kepada daerah-daerah luar Nusantara, karena memang posisinya yang strategis, wilayah yang luas, kemudian posisi yang strategis. Sultan Iskandar Muda yang berhasil menerobos jalur perdagangan Portugis dari Selat Malaka sampai ke Teluk Persia. Dari prestasi dari Sultan Iskandar Muda itu menaklukkan jalur perdagangan ini. Faktor pendukung lain yang menjadikan Samudra Pasai ini menjadi kesultanan Islam terbesar di Asia Tenggara ialah letak ibu kota Aceh itu di pintu gerbang pelayaran dari India ke timur dan Timur Tengah yang akan ke Malaka. Jadi dahulu kala itu Malaka menjadi sentrisnya. Dari berbagai penjuru, Malaka itu menjadi pelabuhan besar, dan untuk ke Malaka maka kita melewati, apabila dari Cina, apabila dari Timur Tengah maka akan melewati Aceh dahulu baru ke Malaka. Nah, karena itu lokasi yang strategis ini menjadikan Aceh banyak dikunjungi dan tentu menambah kekuatan Aceh Darussalam. Pelabuhan Aceh memiliki persyaratan yang baik untuk menjadi pelabuhan yang besar. Pelabuhan dagang, pelabuhan itu terlindungi dari ombak yang besar oleh Pulau W,
Pulau Nasi, dan Pulau Birun. Selanjutnya, jatuhnya Malaka ke tangan Portugis menyebabkan pedagang Islam banyak yang singgah ke Aceh. Apalagi setelah jalur pelayaran beralih melalui barat Sumatera, sepanjang barat Sumatera. Dalam hal ini Aceh kemudian menjadi sentrisnya setelah Malaka itu dikuasai oleh Portugis. Kondisi Indonesia hari ini, apabila ingin maju seperti atau layaknya Aceh Darussalam dahulu kala, maka harus menjadikan atau memanfaatkan lokasi yang strategis. Karena Aceh sampai hari ini masih merupakan bagian dari Nusantara, bagian dari Indonesia. Apabila Indonesia ingin maju seperti Kesultanan Islam dahulu kala, Sultan Aceh Darussalam dahulu kala, harus mampu memanfaatkan kondisi situasi, harus mampu memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya manusia. Karena lokasi yang strategis yang Indonesia punya, sumber daya alam yang Indonesia punya, serta manusia yang berkualitas yang Indonesia punya, akan mampu menjadikan Indonesia maju melebihi negara-negara maju yang lain. Selanjutnya, soal yang nomor 6 terkait dengan pertanyaan dari makalah Profesor Azyumardi Azra. Apakah Indonesia bakal terjebak dalam ambisi RRC, Republik Rakyat Cina, terkait jalur sutra maritim? Indonesia dengan Tiongkok, dengan Cina ini memiliki hubungan yang sangat dekat. Indonesia seringkali tidak mempermasalahkan berbagai hal yang diperbuat oleh Tiongkok terkait apapun itu, baik itu mengenai pertahanan negara. Sudah akhir atau belakangan ini, Tiongkok semakin menampakkan taringnya bahwa mereka ingin menguasai apa yang kita miliki atau apa yang Indonesia punya. Semakin mudah masyarakat Tiongkok, orang Cina yang bekerja atau menjadi tenaga kerja asing di Indonesia. Padahal lowongan pekerjaan di Indonesia untuk warga pribumi masih sedikit. Mengapa masih ada saja orang luar yang datang ke Indonesia untuk bekerja? Itu yang pertama. Yang kedua, Cina semakin menampakkan taringnya. Mereka semakin berkuasa karena Indonesia punya ketergantungan dengan Cina. Apa itu? Indonesia tidak mampu untuk melunasi apa yang menjadi kewajibannya, dan dia berhutang kepada Cina. Oleh karena itu, Cina dalam hal ini punya kuasa untuk memanajemen, untuk mengatur kebijakan-kebijakan yang ada di Indonesia. Termasuk apakah Indonesia akan menjadi poros maritim, sedangkan untuk memajukan poros darat saja Indonesia masih butuh waktu yang lama. Apatah lagi untuk memajukan poros maritim. Tentu waktu yang sangat-sangat lama dan butuh kematangan dalam Indonesia mempersiapkan itu. Indonesia saat ini selalu mewacanakan, selalu merencanakan, selalu mempersiapkan. Tapi actionnya tidaklah seperti apa yang terencana, tidaklah seperti apa yang mereka persiapkan. Karena apapun yang dipersiapkan, tentu yang dikerjakannya lain, tidak seperti apa yang direncanakan. Ambisi Cina untuk bisa menguasai lautan Cina Selatan, yang di sana ada daerah wilayah Vietnam, wilayah Indonesia, wilayah Malaysia,
Cina ingin menguasai jalur itu karena memang itu menjadi poros. Apabila sudah dikuasai laut Cina Selatan, maka Cina akan semakin berkuasa baik daratan maupun di lautan, baik secara nyata maupun secara di dalam digital. Indonesia harus mampu mewacanakan ini dengan baik. Jangan sampai terjebak dalam rencana-rencana yang dibuat oleh Republik Rakyat Cina. Oleh karena itu, walaupun kedekatan Indonesia dengan Tiongkok jangan sampai menjadikan rencana-rencana buruk dari negara lain berimbas kepada rakyat kecil yang ada di daerah pesisir, yang bergantung pada laut, yang bergantung pada kelautan Indonesia.